Kata Allah SWT, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wansitu. Ketika dibacakan Al-Quran maka hendaknya dengarkan dan diam. Jadi mendengarkan dan diam sudah satu paket. Karena ketika seorang tidak mendengarkan, mustahil dia apa? Atau ketika dia tidak diam, mustahil dapat mendengarkan dengan baik. Oleh karena apa? Ketika di majelis ilmu hendaknya kita mendengarkan dengan baik. Dan terkadang jika seorang sudah diam pun apa? Ketika dia tidak mendengarkan dengan baik, jasadnya ada di masjid, akan tetapi jiwanya di luar sana, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Jadi apa? Masuk di dalam ayat ini kita mendengarkan dia dan hadirkan hati. Jadi jangan hanya dia, jangan hanya mendengarkan, tapi apa? Fokuskan hati kita supaya apa? Supaya ilmu itu gampang menyerap ke dalam hati kita. Karena kalau misalkan kita diam mendengarkan tapi hatinya apa? Tidak fokus, tidak akan mendapatkan ilmu. Ini poin yang ke-7, yaitu dia dan mendengarkan dengan baik. Ibnu Mubarak berkata, rahimahullah ta'ala, inna awwal al-ilmi an-niyyah thumma al-istima'. Sesungguhnya hal yang pertama kali dipraktekkan oleh seorang penuntut ilmu yaitu niat, dia menghadirkan niat. Ini yang pertama kali, dan alhamdulillah kita telah bahas. Hendaknya jika kita ingin mendapatkan ilmu, pertama hadirkan niat. Yaitu apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tsummal istima', yaitu mendengarkan. Jadi pertama niat, yang kedua mendengarkan. Yang ketiga, tsummal fahmu, kemudian paham. Jadi yang namanya ilmu itu harus dipahami. Ketika kalian misalkan niatnya betul, kemudian mendengarkan dengan baik, harus berusaha memahami. Niatnya betul, mendengarkan dengan baik dan berusaha untuk memahami. Kemudian tsummal amal, kemudian mengamalkan. Yang keempat, niat, mendengarkan, kemudian paham, mengamalkan, kemudian yang kelima tsummal hifdzu, menghafalkan. Jadi itu harus dihafalkan. Apalagi misalkan orang yang memang benar-benar ingin fokus di dalam ilmu, misalkan ingin menyampaikan ilmu, ingin apa berusaha misalkan nanti berdakwah, mesti apa? Mesti menghafal ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar apa? Paham saja, akan tapi apa mesti dihafal. Jika memang ingin keilmuannya apa? Kemudian tsumman nashr, yaitu setelahnya mendakwahkan, menyebarkan ilmu. Ini tahapan ilmu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua mendengarkan. Yang ketiga paham. Kemudian yang keempat mengamalkan. Yang kelima menghafal. Yang keenam menyebarkan. Ini tahapan untuk belajar ilmu agama. Yang pertama niat, ini sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua mendengarkan, yang sedang kita bahas. Mesti seorang penuntut ilmu jika ingin mendapatkan ilmu hendaknya apa? Mendengarkan dengan baik. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang bicara. Perhatikan sini supaya apa? Supaya mendapatkan ilmu. Kemudian setelah dia mendengarkan harus berusaha memahami, harus berusaha memahami. Kalau tidak paham, tanya Ustaz, ya Ustaz, maksud dari perkataan Ustaz apa? Misalkan seperti itu, tanya. Setelah itu apa? Setelah paham, amalkan. Harus diamalkan ilmu itu. Karena yang namanya ilmu agama Islam ini bukan yang sekedar
sekedar nafoli, bukan hanya sekedar teori saja, bukan sekedar maklumat saja, akan tapi ilmu Islam ini apa? Ilmu tatbiki yang harus dipraktekkan. Contoh saja misalkan masalah dunia, ada orang belajar kedokteran dari mulai S1, S2, S3 misalkan, dia belajar ilmu kedokteran tapi tidak dipraktekkan, manfaat tidak ilmunya? Tidak. Apalagi ilmu agama, seorang belajar tapi tidak mengamalkan, akan bahaya bagi kehidupan dia di dunia dan di akhirat. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah. Jadi yang namanya ilmu tanpa amalan seperti pohon tanpa buah, tidak ada manfaatnya. Karena yang namanya ilmu ini wasilah untuk beramal. Wasilah itu apa? Sarana. Jadi yang namanya ilmu ini wasilah atau sarana untuk beramal. Anak kasih pendekatan biar kalian paham. Bekerja ini sebagai sarana untuk mendapatkan uang, betul tidak? Seorang bekerja untuk mendapatkan uang. Kira-kira kalau terus bekerja tidak mendapatkan uang, berarti tidak? Berarti iya, rugi? Iya. Nah begitu pun seorang yang namanya ilmu agama ini sebagai sarana untuk beramal. Jangan sampai seorang berilmu, belajar tapi tidak mengamalkan. Capek dia, capek apa? Belajar tapi tidak mengamalkan ilmu. Bukan hanya sekedar capek, tapi namun juga diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan seorang sudah tahu hukum pacaran itu tidak boleh, masih misalkan pacaran atau yang mendekati pacaran, berhubungan misalkan kontek-kontekan, ini apa? Justru ilmu yang telah ia ketahui malah membahayakan dirinya. Jadi ilmu yang ia ketahui bahwa ini pacaran mau, tapi tetap dilakukan oleh dia, apa? Ilmu tersebut justru membahayakan dia. Oleh karena kata Nabi Muhammad SAW, Al-Quran hujjatun laka wa 'alaik. Al-Quran itu pembela bagimu atau justru menjatuhkan kau. Orang yang dibela oleh Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, dan orang yang dijatuhkan oleh Al-Quran adalah orang yang tahu Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yudhi'u bihi akharin. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah mengangkat derajat orang dengan Al-Quran ini dan menjatuhkan dengan Al-Quran. Orang yang diangkat dengan Al-Quran siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Dan orang yang direndahkan dengan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran tapi tidak diamalkannya. Allah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang yang beriman, tundukkan pandangan dan pelihara kemaluan kalian. Ini ayat Al-Quran. Seorang hafal Al-Quran, pernah mendengarkan ayat Al-Quran, Allah memerintahkan untuk tundukkan pandangan, menjaga kemaluan, tapi dia tetap jelalatan matanya. Kira-kira ayat ini apa? Pembela atau justru menjatuhkan dia? Menjatuhkan dia. Jadi yang namanya ilmu agama ini bukan sekedar benar, salah, bukan seperti itu. Tapi ketika kita katakan benar, ikuti. Ketika katakan ini salah, jauhkan dari kehidupan kita. Nah itu ilmu agama ini mesti diamalkan. Kenapa? Karena memang kita sudah sampai ilmu kepada kita, mesti kita amalkan. Orang misalkan yang bodoh saja, ketika misalkan dia belum tahu ilmunya, dimaklumi. Mungkin dia apa? Bodoh, belum tahu. Berbeda dengan kita sudah tahu, berusaha amalkan. Nah ketika misalkan seorang belajar berpuluh-puluh tahun, tapi ternyata tidak ada efek dalam kehidupan dia, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan dia hanya Allah saja belajar, hanya capek-capek saja jauh dari orang tua. Ternyata justru ilmu tersebut tidak bermanfaat itu. Karena memang apa? Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya orang-orang terdahulu itu apa?
Belajar sebentar langsung efeknya terlihat. Di orang terdahulu salafus saleh, Hasan al-Basri di antaranya menceritakan, dahulu itu orang-orang di antara kami ketika mulai belajar langsung nampak efek ilmu. Baru saja belajar, mungkin berapa bulan, berapa tahun baru belajar sudah nampak efek ilmu. Kenapa? Terlihat dalam gerak-geriknya, lisannya terarah, berbicara semakin baik, matanya lebih terarah, tidak melihat yang awam-awam. Begitu pun apa tingkah lakunya, bermuamalah dengan temannya, dengan orang tuanya terlihat, mesti terlihat. Kekhusyuannya terlihat, kemudian bersegera kepada sholatnya terlihat. Jangan sampai misalkan ada dikumandangkan, belum ada orang di sini. Terkadang yang ada pun apa? Ada kemudian ke luar. Jangan ada yang di sini sholat, berdoa, baca Quran. Bahkan apa ketika Muhammad pun masih ada yang teriak-teriak, subhanallah, di mana takbir kalau mata takbir? Jadi ketika misalkan kita tidak paham ilmu, jangan salahkan ilmu itu, karena memang bisa jadi kesalahannya ada pada diri kita. Karena Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Ketika orang benar jujur ingin mendapatkan ilmu dan sungguh-sungguh, pasti Allah beri ilmu, pasti. Berbeda dengan orang yang sekedarnya menuntut ilmunya tanggungan saja atau perintah dari Allah saja tanpa ada keinginan dari dia. Berapa puluh tahun pun dia mau bahkan hasilnya sedikit. Oleh karena apa? Mulai dari sekarang perbaiki sikap kita. Mulai apa? Mulai luruskan niat, mulai semangat dalam beramal, mulai bersegera dalam ketaatan. Karena ketaatan ini apa? Saat yang kita perhatikan tidak berat. Ketika ada di mana langsung bersegera wudhu ke masjid, mengisi waktu kita dengan ketaatan, tidak berat. Ketika misalkan nanti ada waktu main-main, waktu ngobrol-ngobrol, tetapi ketika ada panggilan sholat langsung bersegera. Apa yang subuh misalkan segera jam 4, pasangan bangun, ngantuk semuanya ngantuk. Mesti apa? Mesti diamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Semakin seorang mengamalkan ilmu, semakin kokoh dia ilmuannya. Misalkan ada 2 orang sebagai perbandingan, ada orang yang ilmunya luar biasa, 100 misalkan ilmunya, tapi pengamalannya cuma 10. Ini orang yang pertama, punya ilmu 100, pengamalannya 10. Orang yang kedua, dia punya ilmu 30, tapi pengamalan juga 30. Mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Mesti diamalkan. Berusaha sebisa mungkin. Ustaz berat misalnya, berat. Karena berbicara seperti ini bukan mengatakan bahwa saya mengamalkan ilmu itu sudah tidak. Mengamalkan ilmu itu memang berat. Tapi yang berat ini ketika kita latih sedikit demi sedikit, kita biasakan sedikit demi sedikit, kemudian kita ingat pahala dari Allah, insya Allah yang berat itu terasa mudah. Contoh misalkan orang yang tidak biasa angkat-angkat, kemudian langsung angkat 100 kilo, berat tidak akan kuat. Berbeda dengan orang misalkan yang terbiasa 1 kilo dulu, sudah terbiasa 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 10 kilo, 11 kilo, 20, dan seterusnya sampai 100 dia mampu angkat 100 kilo. Kenapa? Karena dia terus membiasakan bisa balik. Misalkan orang yang nge-gym, kira-kira awalnya bebannya langsung berat atau yang ringan dulu? Ringan dulu. Begitu pun ilmu. Jika kalian sedikit demi sedikit bertambah ilmunya kemudian diamalkan, maka apa? Insya Allah mengamalkan ilmu tersebut tidak. Assalamualaikum. Ini ada yang ke-7, yaitu diam dan dengarkan dengan baik. Kemudian ada yang ke-8, menghafal ilmu yang telah diperoleh. Menghafal ilmu yang telah diperoleh. Ini telah kita singgung dari apa tadi perkataan Ibnu Al-Mubarak, yaitu apa? Menghafalkan ilmu yang telah diperoleh. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nadzarallahu ra'an sami'a minna haditsan faballaghahu kama sami'ahu." Yang artinya
Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang. Lihat, jika kalian wajahnya ini indah, meskipun tidak cakep, perhatikan hadis ini. Naddarallahu Quran. Semoga Allah mengindahkan wajah seseorang. Siapa itu? Sami'alina haditha, yang mendengar hadis dari kami. Kemudian dia menghafalkannya, kemudian menyampaikannya. Ada ulangi. Nabi Muhammad SAW bersabda, semoga Allah mengindahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami, kemudian menghafalnya, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Kata ulama, tidaklah orang yang belajar hadis kecuali terlihat dari raut mukanya terlihat kalau dan indah. Orang yang belajar ilmu agama, belajar hadis, terlihat pada raut mukanya itu apa? Elok, indah, bersinar. Kenapa? Karena langsung didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketahuilah bahwasanya yang namanya ketakwaan itu memberikan efek baik pada wajah seseorang. Nah, lagi orang yang bertakwa itu apa? Atau bertakwa itu akan memberikan efek yang baik pada wajah seseorang. Mungkin apa? Agak sedikit bersinar, ya. Cuma ada asal dari para sahabat yang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang namanya ketakwaan itu akan membuat dada menjadi lapang. Ini yang pertama, ketakwaan itu akan membuat dada menjadi lapang. Yang kedua, membuat lancar rezeki. Kemudian yang ketiga, membuat indah wajah. Atau yang pertama tadi apa? Ketakwaan itu akan membuat orang-orang lain itu cinta kepada dia. Kurang lebih seperti maknanya. Yang jelas apa? Ketakwaan itu akan memberi pengaruh yang luar biasa. Yang pertama apa? Membuat dada lapang atau membuat orang-orang lain menyukai kita. Yang kedua, membuat rezeki itu lapang. Kemudian yang ketiga, membuat apa? Wajah itu indah. Sebaliknya, kata Ibnu Abbas, yang namanya kemaksiatan mengakibatkan kebencian orang lain kepada dia. Apa tadi yang pertama? Kemaksiatan itu membuat orang lain benci kepada dia. Tiba-tiba misalkan orang lain benci kepada kita, itu disebabkan apa? Allah arahkan hati kita supaya benci kepada orang lain. Yang kedua, membuat rezeki itu sempit. Di maksiat itu membuat rezeki sempit. Maka disebutkan dalam hadis apa? Tidaklah seorang hamba itu terhalang dari rezekinya kecuali maksiat yang ia lakukan. Kemudian yang ketiga, maksiat itu apa? Membuat wajah muram, gelap. Meskipun ganteng misalnya, tapi terlihat apa? Kejelekan tadi, kalau bukannya kenapa? Dia bermaksiat. Ada ulangi. Coba ada yang bisa ulangi efek dari kemaksiatan dan ketakwaan. Ketakwaan apa efeknya pertama? Membuat dada lapang atau apa? Ada ulangi. Yang pertama itu membuat manusia cinta kepada dia, senang kepada dia. Yang kedua, rezekinya apa? Yang ketiga, kalau bukannya ini, kebalikan yang maksiat membuat kebencian di hati manusia. Yang kedua, membuat rezeki sempit. Yang ketiga, membuat wajahnya tidak redup. Ini poin yang ke-9 yang termasuk ada terhadap diri sendiri, yaitu mengikat ilmu dengan mencatat pelajaran. Oh, apa yang ke-8 tadi? Sekarang yang ke-9, mengikat ilmu dengan mencatat pelajaran. Yang ke-9, mengikat ilmu dengan mencatat pelajaran. Seorang pelajar yang baik adalah yang mencatat ilmu yang ia dapatkan. Jadi seorang pelajar yang baik, seorang penuntut ilmu yang baik adalah yang mencatat
ilmu yang ia dapatkan. Dia tidak menyia-nyiakan ilmu. Jadi yang tidak mencatat ini masya Allah luar biasa, berarti hafalannya dihafal langsung. Betul. Jadi harus dicatat, ilmu itu harus dicatat. Jangankan kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, rahimahullah, jami'an dan para ulama lainnya, semua ulama bagi mereka meskipun kuat hafalannya tetap catat. Apalagi kita yang hafalannya baik, hafalannya lah, mesti dicatat. Seorang bisa ketika mendengarkan pelajaran kemudian mencatat dapat pahala tidak? Dapat pahala tidak? Hah? Dapat pahala tidak? Seorang ketika belajar mencatat dapat pahala tidak? Dapat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bersabda, qayyidil ilma bil kitabah. Qayyid al-ilma bil kitabah. Tulislah atau catatlah ilmu dengan tulisan, atau ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan kemudian kita lakukan, dapat pahala tidak? Jadi tulisan. Tapi jangan sampai apa? Ustaz menyampaikan materi pelajaran, kalian soal mencatat, tapi pas dilihat ternyata catatannya Pak Gambar. Subhanallah, ini berdusta. Tapi di sini insya Allah nggak ada. Ada yang Ustaz sedang menyampaikan kayak khusyuk gitu, nulis. Ternyata pas dilihat lagi gambar. Ini dan Ustaznya Pak Gus Dada. Jadi jangan seperti itu ya. Mencatat atau mencatat apa yang kalian dengar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau berkata, al-ilmu saydun. Al-ilmu saydun. Jangan tuh. Al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat buruan. Wal qaydu atau wal kitabatu qayduha. Al ilmu saydun wal kitabatu qayduha. Ilmu itu ibarat hewan buruan dan mencatatnya ibarat mengikat hewan buruan tersebut. Qayd suyudaka bil hibali wasiqah. Maka ikatlah buruan tersebut dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa an tatrukaha baina khala'iqil tariqah. Termasuk kebodohan ketika kau berburu kijang kemudian kau biarkan begitu saja. Bodoh tidak? Orang capek-capek ke hutan kemudian berburu kijang setelah mendapatkan dibiarkan begitu saja terlepas. Bodoh tidak? Bodoh. Begitupun orang yang mendengarkan ilmu. Orang mendengarkan ilmu tapi tidak mencatatnya, ibarat orang seperti itu kata Imam Asy-Syafi'i. Ilmu itu ibarat buruan dan mencatatnya itu ibarat tali ikatnya. Maka hendaknya kalian itu ikat ilmu dengan tali yang sangat kuat. Karena termasuk kebodohan orang yang berburu kemudian mendapatkan kijang dibiarkan lepas begitu saja. Itu ini ada biar ke berapa tadi? 9. Kita masuk adegan terakhir insyaallah pertemuan kali ini, yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Ini penting dan ini sudah singgung tadi sedikit. Poin ke-10 yaitu mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Karena yang namanya ilmu itu bukanlah tujuan akhir. Ilmu itu bukan tujuan akhir. Tapi ilmu itu sebagai sarana untuk bisa beramal. Ilmu itu bukan tujuan akhir tapi sarana untuk bisa beramal. Contoh tadi misalkan bekerja itu bukan tujuan akhir, tapi apa? Tujuan akhir itu untuk mendapatkan uang misalnya.
Orang yang terus saja bekerja tanpa mendapatkan uang rugi ya. Begitu pun orang yang terus belajar tidak mengamalkan ilmu rugi ya. Mesti seimbang antara belajar dan mengamalkan ilmu. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan perumpamaannya. Perumpamaan seorang alim, seorang yang berilmu yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, yakni tidak mengamalkan ilmunya, seperti lilin, dia membakar dirinya dan menerangi orang lain. Apalagi misalkan kalau mulai berdakwah, kalian belum ke situ. Tapi apa intinya? Jangan sampai kita termasuk orang yang capek, letih, lelah, tenaga kita habis, uang kita habis, jauh dari orang tua, tapi ternyata tidak mengamalkan ilmu yang telah kita rugi. Yang sedikit ini jika diamalkan itu lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. Jadi yang sedikit ilmu itu jika diamalkan lebih baik daripada banyak tidak diamalkan. Jadi belum tentu misalkan seorang ustaz, seorang penuntut ilmu itu lebih baik daripada orang selainnya. Bisa jadi orang selain itu lebih baik karena dia misalkan mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. Sedangkan misalnya penuntut ilmu atau orang ustaz misalnya dia mengetahui tapi tidak mengamalkan, ini efeknya lebih parah daripada orang yang bodoh tidak mengamalkan ilmu. Karena memang orang bodoh tidak tahu ilmu. Maka disebutkan bahwasanya orang yang telah pertama kali di hari kiamat dibakar dengan api neraka orang yang berilmu. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, yaitu dia tidak ikhlas, dibakar terlebih dahulu sebelum orang yang menyembah berhala, sebelum orang-orang bodoh. Al-alimu bi'ilmihi lam ya'malan yu'adzabu qabla ubadun atau qabla ubadin awsan. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, dia diadab terlebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Jadi jangan sembarangan dengan ilmu ini, amalkan. Tadinya terkhusus kali ini anak muda. Biasanya anak muda itu apalagi menggelora jiwa itu, apalagi puncak-puncaknya, apalagi terkait muamalah mereka dengan lawan jenis ini senang di puncak-puncaknya. Yang sampai misalkan pergi ke depan untuk nongkrong, kemudian dia yang tidak diperbolehkan misalnya. Karena biasanya malam-malam itu ada yang lewat yang bukan makhluk kalian tentunya, yang lawan jenis kalian biasanya sudah lewat, kayaknya sengaja biasanya tinggalkan, gak usah dia kalau mau jajan masuk kemudian langsung pergi ke sini. Jangan sampai diam di sana. Kenapa? Yang namanya laki-laki itu mau tidak mau pasti tertarik pada wanita, pasti itu. Betul tidak? Betul tidak? Kalau tidak betul berarti tidak normal. Begitupun yang namanya wanita pasti tertarik pada laki-laki. Betul tidak? Kalau tidak betul berarti tidak normal. Islam itu tidak mengharamkan secara mutlak terkait muamalah laki-laki dengan perempuan, tidak. Akan tetapi Islam itu mengatur bagaimana muamalah itu bisa benar, bisa baik. Tidak mengharamkan secara mutlak, artinya tidak boleh sama sekali kepada perempuan, salah. Begitupun tidak berlebihan dalam arti menyepelekan mengukur muamalah bebas, berhubungan bebas, apalagi sampai pacaran misalnya, tidak boleh malah menghubungi. Karena masih ada saja, bahkan mungkin yang sudah ngaji pun ada tidak yang pacaran. Padahal sudah tahu itu hak Allah. Orang yang seperti ini dikhawatirkan capek-capek belajar tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ketahuilah bahwasanya seluruh utama ilmu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu didapatkan bagi orang-orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Contoh misalkan Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Maksudnya siapa? Orang yang punya ilmu yang bermanfaat.
Bukan sekedar pelajar, tapi kita mengamalkan ilmunya. Begitupun Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang berusaha berjalan, maka Allah akan dalam rangka menuntutmu, Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Siapa ini? Yang orang yang mengamalkan ilmunya. Jadi semua keutamaan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, semua keutamaan ilmu yang disebutkan dalam hadis itu bagi orang-orang yang mengamalkan ilmunya, bagi orang-orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Sebaliknya Allah bilang orang yang tidak mengamalkan ilmunya agamanya mengerikan. Makanya apa? Amalkan ilmu, dan ketika berusaha mengamalkan ilmu memang apa? Awalnya sulit, tapi setelah berusaha sedikit demi sedikit, maka yang sulit tersebut akan menjadi mudah. Jadi masih ada waktu, kita ambil ada yang ke-11, yaitu as-sabru, sabar. Ada yang ke-11 adalah sabar. Sabar ketika belajar, sabar ketika mengamalkan ilmu, dan sabar adalah ketika berada dengan ada ilmu. Karena mungkin setelah akan menyampaikan, saya ternyata berat gini. Kalau tidak sabar apa? Tidak akan bisa. Karena yang namanya belajar itu memang perlu kesabaran. Capek iya, ngantuk iya, lelah iya, letih iya, semuanya. Karena memang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu pasti lelah, pasti capek. Manusia itu seluruhnya pasti capek. Orang yang tidak belajar capek, orang yang bekerja capek, orang yang menganggur capek, orang yang ibadah capek, orang yang maksiat capek, orang yang belajar pun capek, pasti capek. Coba sebutkan kepada Anda apa yang tidak capek. Orang yang tidur pun terkadang capek dia. Terus tidur capek, pusing kepalanya kenapa? Kebanyakan tidur. Orang yang nganggur capek dia. Capek mungkin omelin tetangganya, diomelin ibunya, pasti capek. Nah, gunakan rasa lelah kita, rasa capek kita apa? Dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara ketaatan adalah menuntut ilmu agama. Jadi kalau misalkan capek dalam belajar, capek dalam mengamalkan ilmu, capek dalam menerapkan ada ilmu, wajar. Sini perhatian. Jadi ketika kita belajar capek sedikit ditegur sedikit, memang itu harus, kalau salah harus ditegur. Seperti itu. Itu perlu kesabaran tidak? Perlu tidak? Perlu. Tapi tidak ada terlebih dahulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan sebentar. Poin yang ke-11 yang termasuk ada soal penuntut ilmu terhadap dirinya adalah sabar. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, ayyuhal akh al-karim, wahai saudaraku yang mulia, inna talabal ilmi min ma'ali al-umur. Sesungguhnya menuntut ilmu itu merupakan perkara yang sangat tinggi. Wahai saudaraku yang mulia, sesungguhnya menuntut ilmu adalah perkara yang sangat agung, perkara yang sangat tinggi. Wal ula la tanalu illa ala jisrin min at-ta'ab. Dan sesuatu yang tinggi itu tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan masa letih, masa lelah. Contoh misalkan seorang untuk mendapatkan sesuatu yang ada di atas dan mesti menempuh tangga-tangga misalkan sampai 100 tangga, capek tidak? Capek tidak? Capek. Dia menempuh jalan yang begitu berat, begitu sulit untuk apa? Untuk mendapatkan perkara yang sangat begitu berilmu ini. Setelah misalkan tadi menyampaikan, bahkan kita ini kalau masalah sudah sampai 14 pertemuan dari ada menuntut ilmu. Mungkin poin-poin yang terasa berat, ya sabar, amalkan. Yang berat ini jika dilatih untuk diamalkan, insya Allah tidak berat. Yang berat itu apa? Ketika kita menganggap berat dan tidak diamalkan, pasti berat. Jadi amalkan ilmu supaya tidak berat dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa meminta ilmu yang bermanfaat, berdoa berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, berdoa supaya dimudahkan untuk masuk surga dengan cara mengamalkan ilmu, dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak ini. Itu jadi insyaallah ta'ala ini pembahasan terakhir terkait ada penuntut ilmu terhadap diri. Coba yang kita sebutkan dari 1 sampai 11, termasuk ada penuntut ilmu terhadap dirinya. 1 sampai 11. Apa ada tidak? Apa ada? Siapa?
Muhammad coba. Antum. Coba sebutkan. Pertama, Ilyas. Coba. Pertama, diam dan mendengarkan. enggak, dari mulai yang pertama itu mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur dan bergembira sebagai penuntut ilmu syar'i. Akhwat coba ada tidak? Kalau tidak ada, tidak tutup saja. Ada tidak? Coba saja sebutkan. Di antara ada penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, yang pertama ikhlas, mengikhlaskan niat hanya karena dicatat saja kalau tidak ada sebagai ringkasan. Pertama, mengikhlaskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur dan gembira sebagai penuntut ilmu syar'i. Bergembira dan bersyukur sebagai penuntut ilmu syar'i. Yang ketiga, rajin berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak lemah, tidak malas. Kemudian yang kelima, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Keenam, tidak malu dan sombong. Ketujuh, diam dan mendengarkan dengan baik. Kedelapan, menghafal ilmu yang telah dipelajari. Yang kesembilan, melakukan ilmu dengan mencatat. Yang kesepuluh, mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Jadi dari inti ada penuntut ilmu terhadap sendirinya adalah poin 1 dan poin 11, yaitu ikhlas dan sabar. Harus berusaha mengikhlaskan. Jika orang sudah ikhlas akan mudah, insya Allah jalannya akan mudah. Allah akan mudahkan seorang untuk menuntut ilmu agama ketika dia ikhlas. Kemudian harus sabar. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak protes dan lain sebagainya. Allah tanya tidak? Kalau tidak ada, insya Allah nanti sebelum isya jangan dulu ubah, akan ada pengumuman berupa sakit terbaik insya Allah. Jadi ada voucher besar 100.000. Jadi kita tutup dengan doa. Kabar tertulis Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.